people, selamat datang kembali di podcast Ruang Hebat. Seru bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-14 ini dengan tema rokok bukan teman melainkan ancaman. Di episode kali ini kita akan memperingati Hari Tembakau Sedunia yang jatuh setiap tanggal 31 Mei. Saya Nurma, selaku host yang akan menemani Healthy People pada episode kali ini. Tentu saja saya nggak sendirian loh, Healthy People. Sudah hadir nih narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Johan. Selamat datang, Dok. Halo Kak Nurma, halo Healthy People semua dimanapun berada. Healthy People, beliau adalah seorang dokter di Puskesmas Cengkareng, sekaligus penanggung jawab program UBM, Upaya Berhenti Merokok. Betul ya, Dok? Betul Kak Nurma. Jadi, kita mengundang narasumber yang tepat nih, Healthy People. Dok Johan, tema kita rokok bukan teman melainkan ancaman. Masih banyak kita perhatikan ya, Dok, orang merokok di dalam ruangan seperti di supermarket, ruang tunggu pelayanan kesehatan, padahal sudah terpasang jelas dilarang merokok. Dokter, bisa jelaskan seberapa serius masalah rokok di Indonesia ini? Nah, betul Mbak Nurma. Sayangnya, rokok itu masalah yang sangat serius Mbak di Indonesia. Berdasarkan data WHO, itu ditemukan bahwa sudah sekitar 70 juta orang Indonesia yang merokok. Dan di Indonesia ini sendiri, ternyata jumlah perokoknya itu udah masuk kategori untuk 3 tertinggi negara yang merokok. Kita di bawahnya China sama India, Mbak. Kemudian, Mbak, sayangnya lagi nih, 7,4% remajanya itu umur 10-18 tahun terindikasi merokok. Sungguh disayangkan sekali ya, Dok. Kenapa angka perokok anak dan remaja bisa setinggi itu? Nah, ini ada berbagai macam faktor, Mbak. Misalnya nih, dari faktor iklan dan promosi yang ada di lingkungan anak-anak. Kemudian juga dari lingkungannya ini yang permisif, Mbak. Jadi misalnya nih, di sekolahan dia ada teman-temannya yang ngajak merokok. Kemudian juga dari orang tuanya mungkin merokok. Kemudian juga harga rokok yang terjangkau, Mbak. Kalau dari sisi kesehatan ya, Dok, sebenarnya apa saja sih bahaya yang ditimbulkan dari merokok itu? Banyak sekali nih, Kak. Jadi, rokok itu kandungannya itu bisa 7.000 lebih zat. Kemudian, di antaranya itu bisa 69-70-an zatnya itu bersifat karsinogenik. Apa itu? Itu zat-zat yang dapat menyebabkan atau menimbulkan yang namanya kanker, Mbak. Nah, kemudian apa lagi? Bahaya rokok itu kan ada kanker paru. Kemudian itu kanker paru itu merokok, itu bisa menyumbang mungkin 70-80% dari kasus kanker paru seluruh dunia. Apalagi penyakit jantung, paru, stroke, itu risiko untuk serangan jantung dan stroke, Mbak. Itu meningkat 2-4 kali pada perokok. Kemudian apalagi? Ada penyakit paru obstruktif kronis, yaitu pada rokok sangat rentan sekali, Mbak, terkena PPOK kalau istilahnya. Penyakit parunya ini sifatnya kronis, mengganggu nafas. Kemudian apa lagi? Impotensi, gangguan kehamilan. Merokok itu gangguan kesuburan. Kalau misalnya dilakukan oleh ibu hamil, bisa menyebabkan keguguran. Kemudian bayi lahirnya prematur, bisa menyebabkan cacat bawaan. Banyak sekali ya, Dok, penyakit yang diakibatkan dari rokok itu. Bahkan kita semua tahu ya, di setiap bungkus rokok itu sudah ada peringatan keras, seperti gambar yang serem, terus tag besar itu seperti merokok dapat membunuhmu, merokok sebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Tapi faktanya masih banyak banget orang yang tetap merokok. Kenapa sih peringatan yang jelas begitu seolah-olah diabaikan? Apa karena sudah kebiasaan dan faktor lain, Dok? Pertanyaannya sangat relevan, Mbak. Dan jawabannya itu kompleks. Karena perilaku merokok itu nggak cuma soal nggak tahu bahayanya, Mbak. Ada beberapa faktor. Yang pertama, ada adiksi nikotin. Nikotin itu di rokok itu bersifat adiktif. Jadi sekali terbiasa, otak tuh jadi bergantung. Jadi, meskipun sudah tahu bahaya dan ada peringatan dibungkus, otak perokok tuh udah kejebak.
dalam siklus kecanduan. Kemudian apalagi ada namanya normalisasi sosial, Mbak. Di lingkungan tertentu tuh merokok tuh dianggap hal biasa, bahkan laki banget. Jadi meskipun ada peringatan, tekanan sosial dan budaya membuat orang tuh tetap merokok. Padahal kan yang merokok juga bisa perempuan ya, Mbak. Efek jangka panjang yang tak terlihat langsung. Banyak orang pikir, yang kena kanker atau jantung itu eh, bukan saya kok. Saya nggak, sekarang lagi sehat-sehat aja. Padahal kan kerusakannya sudah terjadi perlahan setiap hari. Kemudian kurangnya edukasi menyentuh emosi. Peringatan di bungkus rokok itu penting, tapi sering tidak cukup untuk mengubah perilaku kalau tidak disertai dengan edukasi yang lebih personal, seperti dampaknya terhadap anak sendiri, keuangan keluarga, atau kualitas hidup sehari-hari. Jadi bisa dibilang peringatan itu hanya satu bagian dari solusi aja ya dok. Harus dibarengi juga dengan pendekatan edukatif, emosional, dan dukungan berhenti merokok. Betul sekali, Kak. Edukasi yang menyentuh hati dan dukungan yang konkret, yang intinya menyentuh hati dan emosional itu untuk berhenti merokok itu jauh lebih efektif daripada sekedar gambar seram di bungkus rokok. Nah, biasanya ini dok, untuk sebutan orang yang merokok itu kan perokok aktif ya dok. Sedangkan untuk orang yang menghirup asapnya tetapi tidak merokok disebut perokok pasif, betul ya dok? Betul sekali. Lalu apakah perokok pasif juga bisa kena dampaknya dok? Tentu aja, Mbak. Jadi WHO itu menyatakan bahwa 1,2 juta orang itu meninggal tiap tahunnya karena jadi perokok pasif. Anak-anak yang terpapar asap rokok itu berisiko terkena infeksi saluran nafas, ada asma, Mbak, pneumonia, bahkan tumbuh kembangnya terganggu. Nah, barusan kan dokter menyebutkan bahwa rokok dapat mengganggu tumbuh kembang pada anak ya dok. Ini nih yang sering luput dari perhatian dok. Bagaimana kebiasaan merokok orang tua, khususnya ayah ya, biasanya berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang pada anak. Dan salah satu isu terbesar yang sedang kita hadapi di Indonesia itu adalah stunting ya dok. Apakah ada kaitan antara perilaku merokok orang tua dengan stunting pada anak dok? Iya, dan ini fakta ilmiah. Anak yang tinggal dengan ayah atau anggota keluarga yang perokok punya resiko lebih besar stunting. Kenapa? Yang pertama, karena paparan asap rokok itu mengganggu penyerapan gizi anak. Jadi menghambat pertumbuhan, Mbak. Kemudian pengeluaran ekonomi untuk rokok mengurangi anggaran makanan sehat untuk warga. Jadi berdasarkan dari data yang ditemukan, rokok itu ternyata peringkat keduanya pengeluaran terbesar setelah beras, Mbak. Jadi dia mengalahkan untuk daging, susu, dan kawan-kawannya. Bayangkan, jadi rokok itu menguras belanja dapur. Kemudian apa lagi? Ibu hamil terpapar asap rokok itu bisa melahirkan bayi lahir rendah berat badannya, Mbak. Yang menjadi salah satu faktor risikonya stunting. Nah, sehingga untuk di studi Kementerian Kesehatan sendiri 2023 itu ditemukan bahwa balita sekitar 5,5%-nya yang tinggal dengan orang tua perokok itu mengalami stunting. Jadi bisa dibilang ya, rokok itu bukan cuma merugikan diri sendiri ya dok, tapi juga merampas masa depan anak ya dok. Betul sekali, Mbak. Merokok itu merampas kesehatan generasi muda kita, masa depannya kita, Mbak. Lalu, bagaimana dengan peran kita sebagai masyarakat untuk mengurangi bahaya rokok dok? Kita bisa berperan lewat tidak merokok di rumah, dan terutama di sekitar anak-anak, mendukung anggota keluarga untuk berhenti merokok. Kemudian kita edukasi orang sekitar tentang bahaya merokok dan melaporkan pelanggaran kawasan tanpa rokok. Nah dok, di Puskesmas Cengkareng ini ada program layanan upaya berhenti merokok ya dok. Bisa tolong dijelaskan dok, seperti apa program ini? Apabila ada masyarakat yang ingin berhenti merokok, bagaimana alur pelayanannya dok? Baik, bagus sekali Mbak. Jadi di Puskesmas Cengkareng ini kita ada program layanan berhenti merokok atau disingkat dengan UBM. Nah, itu dapat diakses dengan cara melakukan pendaftaran di Puskesmas Cengkareng, kemudian mendaftar di poli manapun. Jika terindikasi, terscreening merokok dan punya keinginan untuk berhenti merokok, dapat kita bantu nanti oleh teman-teman kesehatan akan diarahkan ke poli layanan upaya berhenti merokok. Jadi, untuk healthy people yang ingin berhenti merokok, boleh datang ke Puskesmas Cengkareng untuk mengikuti program yang ada di sini. Jangan ditunda yuk, mulai sekarang kita jauhkan keluarga dari asap rokok.
Nah, kita sudah bahas soal dampak merokok dan juga dampaknya ke anak, Dok. Untuk kasus penyakit orang dewasa seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lainnya mempunyai pola gaya hidup tidak sehat yang masih merokok. Boleh dijelaskan kepada healthy people gimana sih hubungan antara merokok dengan kasus penyakit tersebut, Dok? Tentu, rokok adalah salah satu pemicu utama terjadinya hipertensi. Setiap kali seorang merokok, itu zat nikotin yang masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, yaitu yang kita sebut sebagai vasokonstriksi. Sehingga jantung itu harus memompa lebih kuat agar darah itu bisa ngalir. Nah, contohnya seperti ini, Mbak. Misalnya nih ada bapak-bapak lagi mau nyiram burung atau ibu-ibu mau nyiram tamannya. Nah, dengan selang, misalnya dengan pompa yang biasa dan air yang biasa, itu tentu alirannya kan cuma segitu aja, Mbak ya. Nah, tapi kalau misalnya selang itu kita pencet, penampangnya atau luas ini selang ini lebih menyempit, nanti air mancurnya itu lebih jauh ya Mbak. Jadi lebih jauh ya mancurnya. Itulah yang kita sebut sebagai tekanan. Jadi dengan ada penyempitan saluran darah ini Mbak, ini menyebut tekanan darah itu lebih meningkat. Kemudian apalagi peningkatan juga di denyut jantung. Kemudian tekanan darah yang otomatis naik ini ya untuk setiap kali orang merokok, artinya kalau dia ngerokok satu batang 20-30 menit dia akan naik tekanan darahnya. Apalagi kalau dia merokok lebih dari satu batang seharian 10-15 batang, tubuhnya terus-menerus dalam kondisi tekanan darahnya tinggi. Wah, berarti itu kayak bikin pembuluh darah dipaksa kerja keras terus ya, Dok? Dan dalam jangka panjang? Betul. Nah, dalam jangka panjang, hipertensi kronis bisa menyebabkan komplikasi berbahaya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan kebutaan, Mbak. Jadi merokok itu benar-benar mempercepat kerusakan sistem kardiovaskuler kita. Berarti buat yang sudah punya hipertensi tapi masih merokok, itu kayak menantang maut ya, Dok? Tepat sekali, Mbak. Dan yang buat yang belum hipertensi pun, merokok itu mempercepat ke arah sana. Jadi kalau ingin terhindar dari tekanan darah tinggi, salah satu langkah paling efektif adalah berhenti merokok. Oh ya, Dok. Bagaimana nih jika di rumah masih ada anggota keluarga yang merokok, tetapi kita ingin rumah kita bebas dari asap rokok nih, Dok? Itu pertanyaannya bagus ya, Mbak. Untuk peran keluarga itu sangat berperan penting untuk memotivasi dari orang berhenti merokok. Jadi sebagai keluarga, jangan henti-hentinya untuk memberikan informasi, edukasi, memotivasi orang untuk berhenti merokok. Kemudian bisa juga dengan pendekatan, diajak untuk ke layanan upaya berhenti merokok puskesmas, mencari bantuan, atau bahkan lebih bagus lagi ada pemangku wilayah yang berperan di situ, misalnya dari bikin kawasan untuk bebas asap rokok di lingkungan RT, RW, atau kampung bebas rokok. Dok, tadi kan kita bicara kawasan bebas asap rokok ya, itu di mana saja ya, Dok? Ya, jadi kawasan tanpa rokok ya, itu fasilitas pelayanan kesehatan, berarti kan puskesmas, rumah sakit, tentunya klinik, lain-lainnya, Mbak. Kemudian tempat proses belajar mengajar, misalnya di sekolahan, perguruan tinggi. Kemudian ada tempat anak bermain, taman dan kawasannya, Mbak. Kemudian ada tempat ibadah, kemudian angkutan umum, itu nggak boleh, Mbak. Kemudian tempat kerja, tempat umum, atau tempat lain ditentukan. Bahkan kalau bisa, sebetulnya semua kawasan bebas asap rokok. Dok, dari tadi nih, kita udah bahas panjang soal merokok, dan ternyata merokok itu bukan cuma bikin batuk atau paru-paru hitam, tapi juga jadi faktor resiko berbagai penyakit kronis. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, Dok, apa kaitannya antara rokok dan pola hidup sehat. Terutama kalau kita ngomongin soal konsep cerdik yang sering digabungkan dalam promosi kesehatan. Pertanyaannya bagus sekali, Mbak. Jadi begini, rokok itu adalah salah satu faktor risiko utama dari penyakit tidak menular atau kita sebut dengan PTM. Nah, untuk mencegah PTM, Kementerian Kesehatan RI punya strategi, Mbak, yang kita kenal dengan istilah cerdik. Itu singkatan dari C-nya itu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, seperti yang kita bisa lihat, dari huruf E-nya itu enyahkan asap rokok. Itu poin penting banget. Artinya untuk bisa hidup sehat dan terhindar dari penyakit, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghindari rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Wah, ini benar juga ya, Dok. Kadang orang rajin olahraga pun makan sayur, tapi tetap masih merokok. Jadi kayak nggak lengkap ya upayanya.
Betul, merokok itu bisa meniadakan manfaat positif dari gaya hidup sehat lainnya. Misal, seseorang yang rutin olahraga tapi merokok, jantung dan paru-parunya tetap dalam risiko tinggi. Atau yang makannya udah dijaga, Mbak, tapi nikotin tetap merusak pembuluh darahnya. Jadi kalau mau benar-benar sehat ala cerdik, ya rokok harus ditinggalkan. Itu langkah yang paling rasional dan realistis untuk hidup panjang, produktif dan berkualitas. Mantap dok. Jadi buat healthy people yang masih merokok, yuk mulai sekarang kita terapkan hidup sehat cerdik. Dimulai dari langkah besar, enyahkan asap rokok dari hidup kita. Nah dok, terakhir, adakah pesan untuk sebagai closing statement yang ingin disampaikan ke healthy people nih untuk podcast kali ini? Ya, jadi intinya adalah kita terutama nih untuk para ayah atau orang tua, jika Anda sayang anak, jangan racuni mereka dengan asap. Jadilah contoh sehat di rumah. Karena anak tidak hanya butuh cinta, tapi udara yang bersih dan tubuh yang sehat. Setiap tarikan rokok adalah suatu langkah lebih dekat lagi ke penyakit kronis. Kemudian kalau Anda bukan perokok, lindungi diri Anda dan keluarga Anda dari asap rokok. Terima kasih banyak Dr. Johan atas ilmu yang sudah diberikan pada episode kali ini. Semoga makin banyak orang yang sadar dan berani untuk hidup bebas asap rokok. Baik, kita sama-sama ya dok. Puskesmas Cengkareng. Hebat dan profesional.